Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Semangat. Luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Rohman, karena apa kok nggak masuk sekolah? Sakit, cacar. Semoga Rohman minggu depan bisa bersama-sama kita lagi mengikuti pelajaran seperti semula. Bagi anak-anak sekarang ini banyak sekali penyakit. Kamu harus rajin-rajin selalu menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan dan selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Tidak boleh jajan sembarangan. Dan tak lupa kalau pagi harus selalu sarapan. Sarapan itu penting sekali agar kamu mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Liana, dipersiapkan. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa kita akan dimudahkan dan diberi kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita tepuk semangat dulu agar lebih semangat semuanya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Dan ayo kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Cuplak cuplak suang. Yo, 1, 2, 3. Cuplak cuplak suang. Mambuk petunjukku dertaan oleh lale sopong gunung dere akhir sir pong dere kopong sir pong dere kopong. Terima kasih anak-anak hebat. Sekarang ini kok kelasnya kok kelihatannya belum bersih ya? Apakah kalian sudah melaksanakan piket tadi pagi? Sudah. Hari ini piketnya siapa? Liana. Terus Hisna. Siapa lagi? Gozi. Tadi piket enggak? Tadi piket tidak? Ayo. Belum piket. Nah, nanti kamu sehabis pelajaran selesai, kamu harus melaksanakan piket. Ya, karena dengan piket kelas itu kan jadi bersih. Ya, kelas bersih seuntung siapa?
Yang untung kan kamu jadi nyaman, jadi bersih, kelasnya jadi sehat, dipandang juga indah. Nek kelasnya kotor, jadinya males kalau mau masuk kelas. Kalau kelasnya bersih, jadi semangat di kelas, nggih. Kamu tahu nggak, ketika kamu melaksanakan piket, apa aja sih yang kamu lakukan? Menyapu, oke. Mengepel, membuang sampah, ada yang menghapus papan tulis. Apakah kalian melakukan gerakan di situ? Melakukan gerakan tidak? Melakukan gerakan. Jadinya tadinya yang kelasnya kotor disapu berubah jadi apa? Jadi bersih, karena kamu melakukan gerakan menjadi kelasnya jadi berubah menjadi bersih. Nek kamu nggak melakukan gerakan, kelasnya jadi tetap kotor. Lanjut lagi, apakah kamu ketika mengepel melakukan gerakan? Iya, melakukan gerakan ya, jadinya lantainya yang tadinya kotor menjadi bersih juga. Ketika kamu misalnya tadi menghapus papan tulis, apakah kamu juga melakukan gerakan? Iya, tadinya yang papan tulisnya ada tulisannya berubah menjadi bersih. Sadar nggak kamu kalau gerakan itu yang disebut dengan gaya? Tahu nggak kalau gerakan itu sama aja dengan gaya? Nah, sekarang ini kita akan mempelajari tentang materinya pengaruh gaya terhadap benda. Ya, jadi ketika kamu melakukan gerakan itu sama aja melakukan gaya. Kamu ingat nggak materi minggu lalu tentang apa, anak-anak? Energi. Kalau sekarang ini materinya tentang pengaruh gaya terhadap gerakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan menyimak video nanti tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak dapat mengerti jenisnya gaya itu apa dalam video itu. Terus yang kedua, melalui kegiatan percobaan nanti anak-anak dapat memahami pengaruh gaya terhadap arah gerak dan bentuk benda dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, anak-anak dapat mengetahui bagaimana cara memperbesar dan memperkecil gaya gesek. Sudah semuanya paham? Oh iya. Habis ini Bu Guru ingin kalian nyanyi dulu biar lebih semangat nyanyi pelajar Pancasila. Yuk dimulai yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kamu bisa tak bagikan buku paketnya setiap kelompok dua-dua ya. Silahkan buka anak-anak di halaman 64. Sudah? Silahkan dipahami, dibaca dulu. Nah, di situ ada pengaruh gaya terhadap benda. Kamu udah mengamati itu ada gambar apa? Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sedang apa mereka? Di situ ada sebuah kontainer yang besar dan penuh dengan benda. Sudah menyimak? Nah, yuk kita pindahkan kontainer agar teman di luar sana bisa bermain. Ketika kontainer diangkat oleh satu orang ya, yang perempuan itu mau angkat sendiri kan? Nggak bisa.
lebih berat soalnya. Terus counternya digotong sama 2 orang, jadinya terangkat, nggih. Karena tadi kalau gaya yang semakin besar, gaya yang angkat bersama-sama dengan teman, kecuali kalau diangkat sendiri akan terasa lebih berat. Itu sebabnya kita membentuk gaya yang kita keluarkan akan semakin besar kalau diangkat sendiri. Kalau diangkat bersama teman, gaya yang kita keluarkan akan lebih kecil. Mudeng sampai sini? Mudeng ya? Oke, Bu Guru lanjutkan. Kamu bisa berbalik arah ke sana ya, ke belakang melihat paparan dari Bu Guru. Nah, di sini ada pengertian gaya ya. Ayo memperhatikan semuanya. Ferdi menghadap ke sana. Oke? Udah semuanya? Gaya adalah suatu kekuatan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda yang mengakibatkan benda tersebut bergerak, mengalami perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Seperti halnya contohnya itu ya, seorang anak sedang bermain apa itu? Bola ya. Anak bermain bola, dia akan menendang bola. Bola yang tadinya diam ketika mendapatkan gaya dari seorang anak tersebut akan apa? Akan menggelinding. Jadi bola yang tadinya diam akan menggelinding setelah mendapatkan gaya dari anak tersebut. Jadi gaya akan merubah benda diam menjadi bergerak. Misalnya, apakah bola kalau nggak ditendang akan bergerak kalau didiemin aja? Tidak ya. Kalau bola diam aja, kalau tidak ditendang dia tidak akan bergerak. Yang kedua, itu ada gambar siapa? Seorang laki-laki yang naik sepeda ya, naik sepeda. Dia menggayuh sepeda yang tadinya diam setelah mendapatkan gaya dari anak laki-laki tersebut menjadi berjalan. Gaya apa yang dikeluarkan anak laki-laki tersebut? Dia mengeluarkan sebuah gaya dari tubuhnya, yaitu gaya otot. Jadinya tadinya yang sepedanya itu diam berubah menjadi bisa jalan. Terus ada lagi itu mobil yang mogok. Mobil yang mogok tadinya diam ya. Setelah mendapatkan dorongan dari orang laki-laki itu menjadi bisa bergerak karena adanya gaya dorong. Sampai sini ada pertanyaan tentang pengertian gaya? Tidak? Lanjut lagi ya. Di sini ada jenis-jenis gaya, yaitu gaya apa aja? Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh manusia dan hewan. Contohnya menendang bola, tarik tambang, membawa air dalam ember, sampai menarik pedati. Gerak benda itu dipengaruhi oleh besar kecilnya gaya. Jadi semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka semakin cepat benda bergerak ataupun terasa lebih ringan, bendanya terangkat. Jadi kalau itu pedati ya, itu sapi ingin menarik gerobak, kalau sapinya mengeluarkan gaya yang besar, jadinya gerobaknya lebih mudah terangkat. Kalau sapinya males, belum sarapan misalnya, jadi kalau gayanya yang ia keluarkan sedikit akan terasa berat. Itu sapinya kayaknya kuat ya, soalnya udah sarapan banyak tadi. Begitu juga kamu kalau pagi harus sarapan, ya nggak sarapan nanti nggak bisa konsentrasi, nggak bisa mikir gitu ya. Apalagi kalau jam olahraga harus banyak sarapan. Oke, lanjut lagi. Ketika itu ada gambar apa?
dua orang sedang tarik tambang ya itu ya. Nah, itu semakin tarik-tarikan menggunakan gaya apa itu? Gaya otot. Sing kanan sama sing yang kiri harus kuat-kuatan. Sing sopo sing kuat dia yang menang. Sampai sini udah? Udah ya. Lanjut lagi, di situ ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya gesekan antara permukaan dua benda atau lebih. Sifat gaya gesek berlawanan arah dengan gerak benda. Contohnya pada saat mengasah pisau, mengamplas kayu, mengepel lantai, menyapu halaman. Dalam pemanfaatan gaya gesek dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhannya, nggih. Contohnya, kaki meja diberikan karet sehingga gaya geseknya besar, meja menjadi mudah bergerak. Contoh lagi, memberikan roda. Misalnya, itu kulkas di rumah ya, kalau dikasih roda akan mudah didorong. Kalau kulkas di rumah nggak ada rodanya kan didorong susah toh. Nah, itu pemanfaatan gaya gesek. Paku bergerigi pada sepatu pendaki gunung, permukaannya dibuat kasar. Sampai sini mudeng? Oke, lanjut lagi ya. Kok pada loyo? Tepuk semangat dulu ah. Tepuk semangat. Oke, lanjut lagi. Udah konsentrasi lagi ya. Oke, sekarang gaya pegas. Nah, gaya pegas itu gaya merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang direnggangkan. Contohnya pada panah. Ketika kita mau memanah, semakin jauh tarikannya, panahnya ya, maka hasil panahannya semakin jauh. Kalau menarik panah mung setitik, hasil panahnya akan pendek, enggak jauh. Semakin kenceng kita narik panahnya, panahannya semakin jauh. Lanjut lagi ya. Gaya pegas, gaya gesek, gaya magnet. Yaitu gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan karena adanya gaya tarik magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari logam tertentu bisa menempel pada magnet. Misalnya, penggunaan magnet bisa mengangkat paku dan jarum. Contohnya pada apa, Nek? Menggunakan magnet di rumah? Tempat pensil. Mana tempat pensil? Oh iya, ini tempat pensil juga menggunakan gaya magnet, nggih. Bisa nempel sendiri. Kalau di rumah contohnya apa? Kulkas. Iya, betul sekali. Kulkas itu menggunakan gaya magnet pada pintunya ketika menutup pintu kulkas. Lanjut lagi ya. Gaya listrik. Nah, gaya listrik ini paling dibutuhkan oleh manusia ya. Kita bayangkan kalau kita nggak ada listrik, bagaimana kita nasibnya? Tidak bisa masak karena tidak bisa nyolok ke magicom, nggih. Tidak bisa mencuci baju kalau menggunakan mesin cuci. Tidak bisa kepanasan mungkin ya, kalau nggak ada kipas angin kita mesti kepanasan, nggih. Berarti sangat penting sekali gaya listrik. Kalau nggak ada listrik juga nggak bisa ada penerangan, jadinya gelap. Sangat penting sekali bagi kita. Contohnya apa? Gaya listrik seperti kipas angin, ada lampu, ada setrika. Apalagi di rumah contohnya? Kulkas, betul sekali. Apalagi? Apa? Magicom, apalagi? Dispenser, yuk apalagi? Gaya listrik. Kalau dispenser itu gaya listrik menyubah jadi apa? Dari listrik berubah jadi panas. Kalau setrika dari
gaya listrik berubah menjadi apa? Panas juga. Kalau kipas angin? Gaya listrik menjadi energi gerak. Pinter sekali ya anak-anak ya. Lanjut lagi, gaya gravitasi di sini. Gaya gravitasi adalah gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Nah, contohnya apa? Saat buah yang sudah matang akan jatuh ke tanah karena adanya pengaruh gaya tarik bumi. Bayangkan ya, kalau tidak ada gaya gravitasi, bagaimana kita akan melayang-layang di udara seperti kemarin Angger melayang, Rizky melayang di udara, Nisa juga melayang karena tidak ada gaya tarik bumi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada tidak? Kalau nggak ada, Bu Guru yang tanya ya. Ayo, tak tanya loh sekarang. Ayo coba contohnya gaya gesek apa, Nisa? Contohnya apa? Ya, ketika mobil berjalan, betul sekali Niza. Contohnya gaya otot apa, Liana? Nek mobil mogok didorong. Bisa juga ketika kalian bermain panco ya. Panco itu juga menggunakan gaya otot. Pernah belum bermain panco? Pakai ini loh, tangan ini loh, pakai gaya otot. Sampai sini ada pertanyaan? Benar nggak ada? Lanjut lagi. Nah, pengaruh gaya terhadap benda sekarang, pengaruhnya apa sih gaya terhadap benda? Nah, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya itu pada anak ketika bermain raket. Tadinya koknya diam, ketika dipukul pakai raket menjadi menjadi menggelembung ya. Koknya menggelembung sana. Lanjut lagi, ketika anak laki-laki misalnya sedang bermain bola, si A, ayo apa kita mau praktek bermain bola? Oh nanti aja. Si A misalnya, ketika si A menendang bola, bolanya yang tadinya diam menjadi bergerak. Namanya dia menendang bola menggunakan gaya. Karena dia menggunakan gaya dengan menendang bola, bola yang tadinya diam menjadi bergerak. Itu karena pengaruh gaya. Lanjut lagi. Yang kedua, contohnya yang kedua, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Udah tadi ya, ketika membuka pintu ya, misalnya pintu yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Contohnya sekarang coba, Bu Guru nyuruh Hisna, tolong bukakan pintu. Oke, dibukakan ya. Pintu tadinya diam menjadi terbuka karena didorong oleh Hisna, mendapatkan gaya dorong dari Hisna. Yang tadinya diam menjadi terbuka. Tolong sekarang tutup lagi pintunya Hisna. Nah, pintu yang tadinya terbuka sekarang tertutup kembali karena ditarik oleh Hisna. Jadinya pintu itu seperti benda yang tadinya diam bergerak menjadi tertutup kembali karena ditarik oleh Hisna. Nah, sampai sini mudeng? Mudeng belum? Oke, lanjut lagi. Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Seperti itu contohnya ada seorang kiper. Kiper menangkap bola yang tadinya ditendang oleh pemain. Ditendang langsung ditangkap oleh kiper. Itu namanya karena gaya yang dikeluarkan oleh kiper menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Contoh lagi misalnya mengerem sepeda. Sepeda yang tadinya jalan direm dan menyebabkan sepeda itu berhenti, yang tadinya bergerak menjadi diam karena dia mengeluarkan gaya. Contoh lagi,
Gaya menyebabkan perubahan arah. Nah, contohnya ketika bermain voli, main voli, ketika mau melambungkan bola, bola dioper dulu ke kawan kita. Nah, itu menyebabkan perubahan arah. Gaya menyebabkan perubahan arah benda. Sampai sini mudeng belum? Mudeng ya? Oke, lanjut lagi. Dalam permainan voli ya, dalam permainan voli akan bergerak sesuai arah pukulan pemain dan dalam membelokkan ketika kita naik sepeda. Sepeda yang tadinya lurus, jalan di jalan raya, tiba-tiba ada tikungan belok. Nah, itu juga pengaruh gaya, dapat merubah arah suatu benda. Yuk, yang keempat, gaya menyebabkan perubahan benda menjadi lebih cepat. Contohnya ketika naik sepeda lagi di situ ya, naik sepeda terus dari tadi contohnya ya, naik sepeda. Ketika sepeda digayuh dengan gaya yang biasa, gaya yang santai ya, akan berjalan tidak banter. Kalau kita ngebut, nah akan lebih kenceng lagi. Itu karena adanya kita yang keluarkan yaitu gaya. Kita mengeluarkan gaya sehingga sepeda yang tadinya lambat menjadi lebih kencang. Begitu juga saat menyetir mobil. Kalau kita mengeluarkan gaya yang lebih besar, maka mobil akan lebih cepat berjalan atau dinaikkan lagi kecepatannya. Yaitu yang kelima, yaitu gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Nah, ketika kita membuat apa itu? Perabot rumah tangga ya, seperti guci ya itu ya, membuat guci. Tadinya gucinya misalnya bentuknya biasa. Nah, ini Bu Guru punya ini. Nah, ini anggap aja ya. Ketika punya seperti ini namanya apa? Plastisin ya. Ketika Bu Guru tadinya bentuknya seperti ini, kita kasih gaya dengan berbagai macam bentuk, akan berubah bentuknya sesuai keinginan kita. Nah, misalnya dibentuk apa aja boleh, terserah kamu. Itu karena pengaruh dari gaya. Saat ibu membuat kue juga seperti itu. Kita berikan gaya, nanti kita bisa membuat kue dari bermacam-macam bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, oke. Sekarang tak tanya, sekarang Bu Guru, giliran Bu Guru yang tanya lagi ke kamu. Pada waktu kamu membuat apa? Plastisin, gaya apa yang kamu keluarkan? Ayo jawab. Otot. Oke, pintar sekali. Nanti Angger dapat hadiah ya. Kalau jawab kuis ya, sebentar. Nih Angger, tak kasih hadiah. Pintar. Selamat ya. Oke. Siap-siap yang lain. Apalagi ya? Ketika kamu mengerem sepeda, gaya apa yang kamu keluarkan? Tiba-tiba ngerem. Ngacung dulu tadi. Sebentar, ulangi. Nah, ketika kamu itu ganti. Ketika kamu ngerem delman, tadinya delmannya banter, terus tiba-tiba direm. Gaya apa yang kamu keluarkan? Yang kamu keluarkan loh. Oke. Saka. Sebutkan macam-macam gaya. Niza. Gaya otot, gaya gajah, gaya magnet, gaya listrik, gaya gas, gaya gravitasi. Oke, betul sekali. Ini buat Niza. Oke, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan lagi ya. Oh ya, sekarang ini
setelah mempelajari ini, adakah pertanyaan lagi? Ada tidak pertanyaan? Tidak. Sekarang kamu bisa nonton video dari Bu Guru yang ingin Bu Guru tayangkan di sana. Nanti kamu setelah nonton video bisa mengerjakan LKPD secara kelompok. Bentar ya. Budi lalu naik. Pagi itu Budi ingin berkunjung ke rumah Bogi dengan mengendarai sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pedal sepedanya. Sepeda adalah benda. Fokus ya. Hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada banyak jenisnya loh. Yuk kita bahas 5 jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dan kuda. Gaya gesek akan timbul ketika dia menekan benda secara bersamaan. Gaya gesek ada bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah berdorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi lebih mudah kan untuk didorong. Ya, ada dengan roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Tetapi memanfaatkan gaya pegas dari karet untuk menempel benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan dia lepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat atau magnet pada membuat sebagai pelindung arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada Nah, itu akan terbang kalau nggak ada gaya gravitasi. Ya. semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Terbang sendiri ya, nggak ada gaya gravitasinya. Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara ditarik. Karena diberi gaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda diam jadi bergerak. Bagaimana jika Budi mengayuh sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di Bogoroni, Budi mengerem sepedanya agar bisa berhenti. Saat dia didukung memberikan gaya pada sepeda. Tampak rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi dan Dodi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Dodi. Dia dengan cepat, Dodi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Dodi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Dodi membuat bola berganti arah. Selain mempengaruhi gerak dan kecepatan benda, gaya mengangkat juga mengubah arah gerak benda. Karena pengaruh arah benda lain, tidak sengaja bola yang digunakan Budi mengayuh pos pulang milik Ibu Dewi. Pos tersebut akhirnya pecah
ke C. Tetap berada di dalam atas. Jika kalian ingin latihan soal tentang gaya dengar, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, sudah. Udah paham anak-anak tentang pemaparan video yang barusan Bu Guru tayangkan? Paham ya? Sekarang Bu Guru kita bentuk kelompok ya. Kelompoknya menjadi 4 bagian, yang satu kelompok otot, ini kelompok gesek, ini kelompok pegas, dan itu kelompok gravitasi. Nanti tak bagi satu-satu LKPD-nya untuk dikerjakan secara kelompok. Oke? Dikerjakan nanti bersama-sama. Cukup satu aja yang dikumpulkan. Semua harus aktif bekerja sama. Oh iya, ketika tadi ingat nggak? Kamu itu membentuk kelompok. Di situ kamu tadi mengangkat meja, nggih? Kadang-kadang mejanya diangkat, kadang mejanya didorong. Itu kalian menggunakan gaya apa ketika mengangkat meja? Pinter. Kalau mejanya digorong gini menggunakan gaya apa? Gesek. Oke, udah pinter berarti. Oke, sekarang silahkan dikerjakan LKPD-nya. Ayo dikerjakan. Salah satu, tapi yang nulis salah satu, nanti yang mikir bareng-bareng ya. Yuk dikerjakan. Ayo dikerjakan ya. Bareng-bareng mikirnya ya. Ayo kerjasama, ayo cewek-cewek, nggak apa-apa deket cewek-cewek, kerjasama, ayo dikerjakan. Yang nulis bila salah satu, tapi mikirnya bareng-bareng ya. Kegiatan, ada kegiatan mengangkat meja secara sendiri dan mengangkat meja secara bersama-sama dengan teman. Itu menggunakan gaya apa? Fokus, ayo. Iya, pakai gaya otot betul. Sama lebih berat karena kita mengeluarkan gaya besar. Udah sehat Rizky? Kemarin gimana sakitnya? Berapa hari ya? Hampir seminggu ya? Yuk diberobatke nggak? Diberesake kemana? Enggak diberesake? Yuk minum obat apa kamu kemarin? Oh cacar ya? Sakit berarti wabah ya? Berarti ya? Jaga kebersihan ya? Siapa? Kelas 1 juga ada banyak? Oh banyak yang cacar sini. Kelas 1 ada? Siapa? Hafiz juga kena cacar. Oh. Kalau sebaiknya kalau yang kena cacar nggak usah sekolah dulu, nggak apa-apa sampai benar-benar sembuh nggih. Soalnya cacar itu menular, gampang menular nggih sama temennya. Ya udah benar-benar sembuh, kering, nah baru boleh sekolah. Rizky udah kering bener ya? Kasihan teman-temannya soalnya nek. Di kepala ada apa? Di kepala barang? Di rambut ada? Oh. Permennya disimpan dulu. Fokus dulu. Nanti setelah anak-anak selesai mengerjakan, nanti bisa dipresentasikan di depan kelas ya. Satu kelompok maju, nanti kelompok lain yang menanggapi, ditanggapi.
bisa berdiskusi. Ada kesulitan tidak? Tidak. Pintar. Ada kesulitan tidak kelompoknya? Otot? Tidak. Ada kesulitan? Ada kesulitan enggak? Tidak ya. Kelompok sini ada kesulitan enggak? Enggak ada. Apa? Kalau capek nulisnya gantian nggak apa-apa sama temennya. Capek nggak? Nggak. Temannya ikut mikir tapi ya, kerjasama loh. Jangan satu anak yang mengerjakan. Tulisannya bagus banget ya Naswai. Capek enggak nulisnya? Enggak. Selesai? Cepat sekali. Wah. Oke. Selesai semua? Sudah? Selesai? Oke. Oh, belum. Nunggu yang belum ya. Dibaca, iya. Semuanya juga Iya, dibaca. Semuanya dibaca. Kegiatan pertama, ketika mengangkat meja, jawabannya kayak ini gitu. itu kelompok semuanya juga Semuanya nanti maju kelompoknya ya. Udah semuanya? sudah. Kelompok gravitasi udah selesai belum? Gravitasi udah selesai? Halo? Udah selesai? Oke, udah selesai. Sekarang yang maju pertama silahkan kelompok otot. Oke, silahkan maju. Kelompok otot kan baca yang ini. Terus kelompok yang ini baca Sama juga. Oke, kelompok otot silahkan dibaca hasil diskusinya hari ini, nggih. Coba dibaca hasil diskusinya.
Ah, ketika angkat mejamu ya, betul? Kegiatan pertama, angkatlah meja sendiri-sendiri secara bergantian. Kegiatan kedua, angkat mejamu bersama teman satu kelompok. Yang keras ya, suaranya agak kerasin. Angkat meja dapat disebut dengan gaya otot. Dengan gaya apa? Betul, dengan gaya otot ketika mengangkat meja. Nggih, yang kita keluarkan yaitu gaya otot. Betul sekali. Lanjut. Apa perbedaan saat melakukan kegiatan satu dan kegiatan dua? Lebih ringan kegiatan kedua karena gaya yang kita keluarkan lebih kecil. Iya, betul sekali. Yang lebih ringan ketika mengangkat meja bersama-sama dengan teman karena gaya yang kita keluarkan lebih kecil. Kalau meja diangkat sendiri kita mengeluarkan gaya lebih besar. Oke, betul sekali. Yuk lanjut. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya otot yang digunakan masing-masing anak lebih kecil jika dikerjakan bersama. Iya, betul sekali. Kesimpulannya, gaya otot yang dikeluarkan masing-masing anak lebih kecil jika dikerjakan bersama-sama. Lanjut. Dorong mejamu. 1. Kegiatan pertama, keluarkanlah salah satu pensil di kelasmu dengan cara mendorongnya di lantai menuju halaman sekolah. Kegiatan kedua, dorong mejamu di halaman sekolah. Saat mendorong meja, maka akan terjadi gesekan antara lantai dan kaki meja. Hal tersebut menimbulkan gaya gesek. Berdasarkan pembukaan kedua, hal yang disebut dapat ditarik kesimpulan gaya gesek yang kita keluarkan di lantai lebih kecil daripada lantai yang besar. Oke, betul sekali ya. Ketika mendorong meja itu ada terjadi gesekan antara kaki meja dan lantai. Jadi mendorong meja di lantai yang licin, kita mengeluarkan gaya lebih kecil. Mendorong meja di lantai yang kasar atau di halaman paving, gaya yang kita keluarkan lebih besar. Sampai sini, siapa yang mau tanya? Ayo, pada kelompok 1. Oke. Hisna tanya kelompoknya Niza. Yuk, kelompok untuk. Oh, ketika berlari menggunakan gaya apa? Otot ya. Mudeng nggih, ketika berlari menggunakan gaya otot. Ada lagi yang mau tanya? Siapa lagi yang mau tanya? Udah cukup? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Selamat. Terima kasih untuk kelompok otot. Yuk, sekarang lanjut untuk kelompok gesek. Maju silahkan. Yuk, siapa? Tempatnya mana aja boleh, nggak apa-apa. Jejer cewek nggak apa-apa, nggak usah minggring-minggring. Itu temen, cowok cewek sama aja, temen namanya, nggih? Nggak apa-apa. Yuk lanjut. Kelompok 2, kelompok gesek. Silakan dibaca yang keras. Angkat mejamu. Kegiatan pertama, angkatlah meja sendiri-sendiri secara bergantian. Kegiatan kedua, angkat mejamu bersama teman satu kelompokmu. Saat mengangkat meja dapat disebut dengan gaya otot. Oke, dengan gaya otot ya, saat mengangkat meja, betul ya. Kita menggunakan gaya otot ketika mengangkat meja. Lanjut. Oke, meja pertama ketika diangkat sendiri, mejanya terasa berat karena gaya yang kita keluarkan besar. Sedangkan meja yang kedua diangkat bareng-bareng temennya, terasa ringan karena dibantu oleh teman. Betul sekali. Yuk lanjut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya otot yang dikeluarkan oleh masing-masing anak. Gaya otot yang dikeluarkan oleh masing-masing anak semakin kecil jika dikerjakan bersama-sama. Oke, lanjut. Dorong mejamu. 1. Kegiatan pertama, keluarkanlah salah satu meja di kelasmu dengan cara mendorongnya menuju halaman sekolah. 2. Kegiatan kedua, dorong mejamu di halaman sekolah. Saat
Oke, betul sekali. Ada pertanyaan di sini? Oke, Niza, silakan bertanya. Ketika kita bermain pasir, kita menggunakan gaya apa? Main panco. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok Cecep, ya silahkan. Lanjut lagi untuk kelompoknya Isna. Kelompok. Yuk, lanjut. Oke, gaya otot, betul ya. Ngangkat meja tetap masih menggunakan gaya otot. Oke. Oke, betul, gaya otot. Kegiatan pertama, keluarkanlah salah satu meja di kelas dengan cara mendorongnya di lantai menuju halaman sekolah. 2. Kegiatan kedua, dorong mejamu di tepi halaman sekolah. Saat mendorong meja, maka akan terjadi gesekan antara lantai dan kaki meja. Hal tersebut menunjukkan gaya F. Gaya gesek yang kita keluarkan di lantai licin lebih kecil daripada gaya gesek yang kita keluarkan di lantai yang kasar. Oke, betul sekali ya. Kesimpulannya jadi gaya gesek yang kita keluarkan di lantai licin lebih kecil daripada yang kita keluarkan di lantai yang kasar. Oke, silakan yang mau bertanya. Liana? Apakah gaya dan gerak itu sama? Gaya dan gerak itu sama nggak? Oke, sama. Udah? Ada yang tanya lagi? Bener nggak ada yang tanya lagi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok gravitasi. Yuk, legah lagi. Ya, ayo. Yang baca, yuk, yuk. Nggak apa-apa, jajar nggak apa-apa. Cowok cewek nggak apa-apa, temen. Yuk, yang keras. Yuk, yuk. Betul, angkat meja dengan gaya otot ya. Lebih apa? Gaya otot yang dikeluarkan lebih masing-masing anak lebih kecil jika dikerjakan bersama-sama. Oke, sudah ada pertanyaan untuk kelompok 4? Siapa yang mau bertanya untuk kelompok 4? Ada? Nggak ada? Udah selesai ya? Oke, terima kasih ya. Ini teman-teman nggak ada yang mau bertanya untuk kelompok ini? Nggak ada. Sekarang Bu Guru aja yang tanya. Ayo, tak tanya. Ayo, apa tanyanya ya? Apa bedanya? Apakah sama gaya dan gaya dan gerak itu sama nggak? Sama, sih, pinter sekali. Yuk, terima kasih untuk kelompok 4. Sampai sini dapat disimpulkan bahwa kegiatan 1 itu ketika meja diangkat sendiri akan terasa lebih berat.
berat ketimbang diangkat bersama tangan. Karena gaya yang kita keluarkan besar. Kalau diangkat bareng-bareng koncone, gaya yang kita keluarkan lebih sedikit. Jadi meja akan terasa lebih ringan. Mudeng belum? Mudeng. Kesimpulan untuk kegiatan 1. Kalau yang kegiatan 2, ketika meja didorong di lantai yang licin, akan lebih gaya yang kita keluarkan lebih sedikit ketimbang didorong di lantai yang berpaving. Karena kasar, tenaga kita lebih besar kita mengeluarkan. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ya? Benar nggak ada pertanyaan? Oke, kita ice breaking dulu ya. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Lagi. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, pinter. Lanjut lagi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bener, nggak ada pertanyaan. Kita coba, ayo ambil bola jajal. Bermain game, ambil bola sini coba. Bu Guru minta Saka. Saka sama Gosi di sini. Yuk. Ketika Saka menendang bola, ayo Saka tendang. Apa yang dia lakukan? Dia merubah apa? Posisi apa? Merubah apa? Benda apa tadi? Benda dia menjadi bergerak. Lah, ketika Gosi nangkep bola dengan menghentikan tadi ya, Gosi melakukan apa? Merubah. Nah, merubah bola yang bergerak menjadi diam. Betul sekali. Kita ketika misalnya sini tadi Bu Guru meremas, coba ini tiap kelompok tak kasih satu-satu ya. Silahkan dibuat bentuk apa aja, terserah kalian, nggih. Terserah kamu mau dibentuk bentuk apa. Oke, silahkan duduk kembali. Nah, terserah bentuk apa. Nah, ini yang tadinya bentuknya kotak mendapatkan gaya oleh kita. Yuk fokus lagi. Yang tadinya bentuknya kotak kita beri gaya dengan remasan seperti ini, akan berubah bentuknya. Yuk semua membuat bentuk, terserah kamu. Terserah membuat bentuk apa, terserah kamu. Akan menjadi berubah bentuknya karena adanya gaya. Gaya dapat merubah bentuk benda yang tadinya kotak berubah menjadi bulat, berubah menjadi lonjong, seperti itu, nggih. Seperti contoh lagi misalnya ada kertas, nggih. Kertas ini helaian ya. Ketika Bu Guru berikan gaya tak remas seperti ini, menjadi berubah bentuk karena adanya apa? Adanya apa? Gaya. Gaya dapat merubah bentuk yang tadinya helaian menjadi remasan seperti ini. Gimana? Ayo silahkan membuat bentuk macam-macam, terserah kamu. Ayo silahkan dibuat bentuk macam-macam. Ya betul, dinosaurus, pinter. Ayo bentuk apa lagi, terserah. Oke, malah membuat cacing. Membuat apa lagi? Donat, sak-sae. Terserah kamu membuat apa aja boleh.
Silahkan membuat apa aja, terserah kamu, sesuka kamu. Angger membuat apa, Angger? Ini apa? Bunga. Yusuf membuat manusia, orang-orangan ya. Gimana? Membuat apa? Ular. Siapa yang udah jadi? Coba bawa sini tunjukkan. Perubahan apa yang udah kalian buat terhadap plastisin ini? Udah jadi hasilnya? Kita bisa lanjutkan nanti ya untuk membuat bentuknya ya. Nanti pas istirahat bisa kita lanjutkan nanti. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk mengerjakan LKPD yang individu. Nanti kalau individu kalian bisa mengerjakan sendiri-sendiri. Nanti LKPD-nya bisa Bu Guru bagikan. Ini dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Untuk mainannya disimpan dulu buat nanti pas istirahat. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, apakah ada pertanyaan? Bener, nggak ada pertanyaan. Serius. Itunya disimpan dulu ya, plastisinya ya. Dilanjut nanti nih pas istirahat. Simpan dulu, Nger. Udah semuanya mendapatkan? Siapakah yang belum mendapatkan? Ya, silakan dikerjakan. Oh, sebelum mengerjakan nyanyi lagu gaya dulu yuk, biar lebih paham. Sekarang nyanyi lagu gaya, oke? 1, 2, 3. Mari kita semua ingat materi gaya. Gaya mempengaruhi kecepatan bergerak. Ada macam yang bentuk diam jadi bergerak, atau juga bergerak jadi diam. Ada yang gaya, yaitu gaya optik, dan juga gaya magnet, pegas dan gesek. Tak lupa gaya otot dan juga gravitasi. Itu sambungan sifatan macam gaya. Lagi, satu kali lagi. 1, 2, 3. Mari kita bersama ingat materi gaya. Gaya mempengaruhi kecepatan dan gerak. Ada gerak dan bentuk diam jadi bergerak, atau juga bergerak jadi diam. Dengan gaya, yaitu gaya, dan juga gaya magnet, pegas dan gesek. Tak lupa gaya otot dan juga gravitasi.
terima kasih anak-anak. Sekarang boleh mengerjakan LKPD individunya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti kerjakan dulu ya. Kerjakan dulu nggak apa-apa. Kerjakan yuk sendiri-sendiri ya. Dinamain, dikasih nama, oke? Dikasih nama, dikerjakan sendiri-sendiri. Iya, kasih nama. Dikasih nama, dikerjakan sendiri-sendiri. Sebelum kalian kerjakan, Bu Guru akan menarik kesimpulan ya. Pembelajaran kita kali ini apa? Anak-anak jadi tahu berbagai macam jenis gaya. Yang kedua, anak-anak juga jadi tahu kan pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Yang ketiga, anak-anak juga menjadi tahu tentang pengaruh gaya gesek. Bisa mempercepat dan memperlambat gaya gesek. Udah nggak ada pertanyaan lagi kan? Tidak, yuk lanjut mengerjakan, silahkan. Kalau ada kesulitan bisa bertanya sama Bu Guru. Ayo dikerjakan. Gimana? Karena adanya gimana? Nggak dengar Bu Guru apa? Plastik gimana? Plastisin itu ini namanya plastisin. Sing buat dolanan ketemu itu plastisin. Kamu taunya was ya? Ini plastisin. Yang terjadi kertas akan berubah bentuknya seperti tadi toh Bu Guru nerangke toh, yang helaian menjadi remasan. Kertas yang helaian menjadi berubah bentuk menjadi karena adanya gaya yang kita lakukan, kita meremas.
Udah selesai ya anak-anak? Bisa dikumpulkan? Oke. Bisa dikumpulkan anak-anak? Oke, sini bisa dikumpulkan ya. Terima kasih. Wah, bagus-bagus sekali nih. Oh, ini udah kok. Oke, bisa dikumpulkan. Oke, terima kasih anak-anak. Pintar sekali. Cepat sekali mengerjakannya. Oke, makasih. Oke, makasih ya. Pintar banget, cepet-cepet ngerjain ya. Sip. Terima kasih anak-anak. Nanti ibu koreksi ya. Kalau sudah kalian udah istirahat, nanti bu guru ngoreksi ya. Koreksinya nanti kalau kamu udah istirahat. Terima kasih ya, udah mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu ya. Oke, sekarang pelajaran kita hari ini udah hampir usai. Sampai sini, adakah pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri pelajaran? Benar tidak? Benar tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan lagi? Pelajaran kita untuk minggu yang akan datang, materinya masih tentang gaya. Kan hari ini kita masih fokus ke gaya otot dan gesek. Besok kita fokus lagi ke gaya yang belum hari ini kita sampaikan, yaitu masih ada gaya gravitasi, gaya listrik, gaya apalagi yang belum? Tegas. Oke. Apa hari ini kita tepuk gaya dulu yuk. Sebelum kita akhiri pelajaran, kita bisa tepuk gaya. Gaya otot, gaya gesek, gaya gas, gaya magnet, gaya listrik, gravitasi. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak. Ulangi lagi, kurang semangat. Tepuk gaya. Gaya gaya magnet, gaya listrik, gravitasi. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Sip. Oke, pintar sekali. Oh iya, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, Bu Guru ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan pembelajaran ini. Nanti perasaannya bisa kamu tulis di kertas yang Bu Guru kasih, ya. Bu Guru nanti ngasih kertas, kamu menuliskan perasaanmu bagaimana setelah mendapatkan pembelajaran ini. Warnanya bebas ya? Nggak apa-apa ya? Berapa? 5. Ditulis perasaannya bagaimana? Apakah senang, apa sedih, atau gembira, atau bagaimana, terserah kamu. Nanti bisa ditempelkan di sini. Kurang berapa? Ayo, bisa mulai dituliskan perasaannya. Semua aja lah biar sama. Kasih nama. Silahkan nulis perasaannya. Enggak apa-apa.
Perasaannya bagaimana? Nanti bisa ditempel di sana ya, di almari ya. Yang sudah bisa langsung maju ditempelkan? Sudah. Ayo langsung maju, boleh ditempelkan? Silahkan ditempelkan di sana. Sini ya, sini aja nggak apa-apa. Ya, bebas bentuknya sak-sakin. Nah, pel-pel. Pisah-pisah lanang karo wedok yoan. Ya wes, terserah kamu. Oke, yang cewek di sini, yang cowok di sana. Silakan ditumpuk. Nggak apa-apa, di sana nggak apa-apa, yuk. Ayo, yang lain segera. Ambil apa? Plastisin. Itu ada gambar-gambarnya barang lah, dikasih gambar. Ayo, segera. Udah semua belum? Siapa yang belum? Kelompoknya gravitasi udah belum? Yuk, segera ditempel ya. Silahkan ditempel. Ayo, Nada. Oke, semuanya sudah menempel ya. Ayo silahkan duduk kembali. Ayo sikapnya yang bagus, Ferdi. Ayo duduk yang bagus. Ayo lenggah silahkan. Kalau udah silahkan duduk. Kita tutup, bisa kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran tanpa halangan suatu apapun. Silahkan kita tutup dengan berdoa. Gantian Niza, coba ditutup pembelajaran kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian meninggalkan kelas, nanti setiap kelompok ya, Bu Guru tunjuk yang paling rapi, lalu salim sama Bu Guru. Oke, rapi-rapian yuk. Kelompok Ferdi. Awalan mengaji. Oke. Memakan. Oke. Memasak. Memberi. Awalan kelompoknya Liana berdoa, pintar, bermain, berlari, berjalan, bermain. Awalan kelompoknya Niza keras, Oke.
Awalan se, kelompoknya Angger. Sekolah. Sehat. Oke. Senang. Oke. Senang. Oke. Selamat pagi. Terima kasih.